Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali channel Pekerja Serabutan akan berbagi solusi untuk Anda, berbagi pengetahuan tentang menangani masalah-masalah di mesin motor roda 3. Segala aspeknya, segala spek yang terjadi masalah pada motor roda 3. Kali ini saya mendapatkan masalah. Sebenarnya kemarin ya, saya melakukan uji tes dulu tentang busi yang mati atau error atau rusak. Oke. Jadi sebelum kita melihat cara penanganan ini, mari kita lihat substitusi busi apa yang sekiranya cocok untuk motor roda 3 ini. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman, rekan-rekan semua. Substitusi, daftar substitusi untuk motor roda 3 kita. Ini saya untuk PR saya dapatkan Champion A8Y. Di sini A8Y, tapi untuk pasarannya untuk yang tersedia di toko-toko di dekat yang ada di sekitar kita ini adalah A8YC yang ini ya. A8YC. Kemudian NGK D7EA yang ini yang 2. NGK D7EA. Tapi untuk ini sama sih, bisa masuk ke ulir itunya, masuk ya pas. Tapi jangan percaya dulu, saya sudah melakukan pengujiannya. Nanti setelah ini akan saya menjelaskan, sekalian saya untuk mempertahankan kenormalan di akhir pengapian, yaitu di busi. Oke, disimak terus ya. Oke, kita bahas satu persatu ya mengenai 3 substitusi untuk motor roda 3. Ketiga kode merek berbeda dari ini ya. Pertama dari Champion dulu. Dari Champion, dari daftar Spark Plug Conference tadi ya, ini di daftarnya A8YC, ini tersedia di bengkel-bengkel umum. Saya sudah coba. Kemudian ketika ini kita pisahkan dulu, ketika mendapatkan Champion PA7HC, ini bawaan originalnya, biar motor roda 3 ini stabil. Saya coba ini masuk ke ulirnya, ini diameternya juga sama persis. Ini busi standar ya, sama persis. Saya coba ini mesin, ketika ini dipasangkan, saya starter, menyala. Ketika tarikan atasnya dia berebet, mungkin dari perbedaan ini ya, ini pelepasan panasnya terlalu cepat, jadi ke bahan bakar dia sedikit boros. Yang ini jadi tidak direkomendasikan. Ini yang pertama, kita pisahkan di sini. Kemudian yang kedua, saya coba NGK D8EA. Tadi ada daftarnya ya di Spark Plug Conference. Daftarnya yang kompatibel D8EA. Kemudian saya coba menggunakan triknya, ini pengapiannya direkatkan, yaitu saya menggunakan Fuller Gauge itu untuk steel clamp, yaitu dengan ukuran kerapatan 0,15. Ini sebesar cutter ya, mungkin lebih tipis dari cutter ini. Kemudian tak ubahnya dengan ini, dia pengapian tidak stabil, tarikan bawahnya, ini tarikan atasnya nih berbet, ini tarikan bawahnya berbet. Kemudian ke ini juga cepat ini ya, cepat hitam ke busi ini. Kemudian ini dapat disimpulkan, meskipun ini substitusinya berdasarkan Spark Plug Conference ini dianjurkan, tetapi alhasil dari tarikan menjadi melempem atau tidak ada tenaganya. Berarti ini pengapian dari sistem kelistrikan motor roda 3 tidak stabil ke pengapian akhirnya. Dari coil ya, yang dibesarkan dari coil ini sepertinya tidak mampu menahan laju setrum ya untuk pembakaran. Jadi pembakaran pun tidak sempurna di blok silinder, jadi tidak dianjurkan. Kemudian cara lain saya dapatkan, berhubung ini juga kalau beli memerlukan biaya, saya tidak ada biaya untuk membeli ini, sama sekali bokek pisan. Kemudian saya mengusahakan ini tadinya benar-benar mati, pengapian tidak ada ya.
kita cek dulu awal mulanya. Awal mulanya kita cek dulu di sini ya. Kita buka dulu di bagian ininya, di bagian ininya nih, apa namanya nih. Kita buka seperti ini ya. Kalau bisa ini dipanaskan dulu supaya memuai. Kalau untuk pertama kali dibuka ini sangat kenceng. Ini untuk memuaikan dulu besinya supaya gampang diambilnya. Saya buka dulu prosesnya seperti apa. Ini buka dulu ya. Ini adalah busi bawaan dari pertama motor baru sampai sekarang, berarti hampir 7 tahun lebih ya, 7 tahun setengahan lah. Ini awet ya. Mungkin karena ada beberapa faktor, cara saya merawatnya juga bisa jadi kemungkinan ini bisa jadi awet. Kita buka dulu ininya. Nah, kemudian caranya gimana nih? Nah, begini nih. Ketika saya sebenarnya sudah coba dari referensi orang ya, direndam menggunakan cap meong, itu air untuk mengisi aki baru ya. Untuk isi untuk air aki untuk menguras yang warna merah itu. Kemudian dirapatkan ininya seukuran dengan 0,15 lah, sekitar segitu, tidak menjadi ini kembali berfungsi. Kemudian cara terakhir setelah kehabisan akal, saya mengganjalnya dengan kabel rambut sebesar ini ya. Kabel rambut sebesar ini. Nah, kemudian saya pasangkan, masukkan ke sini. Dimasukkan ke sini. Ini saya mau tes tapi udah rapat sekali ininya nih. Di sana juga ada kabel tembaga, sudah saya tes tadi seharian untuk narik. Tuh di sana ada ini ya, udah dimasukkan. Jadi segini sebesar ini. Kalau untuk kabel ini dibagi dua aja, kalau terlalu gede dibagi dua ya. Dibagi dua, kemudian dimasukkan ke sini. Ini sudah masuk sih. Saya buka dulu ntar untuk lebih meyakinkan, kita tes tanpa kabel. Oke, mulu lah. Seperti ini ya. Saya coba bongkar tadi ininya jadi rusak. Jadi sering bongkar pasang ini jadi rusak nih, meletot begini nih. Mana ini? Meletot begini nih. Ya udah, jadi kesimpulannya ada dua cara ya. Jadi cara tersebut ini adalah efektif. Jadi sebelum cara saya merendam dengan air aki sampai mengubah jarak diameter pengapian, yang pertama dengan memasukkan ini ke sini. Seperti kalau ini lebih kegedean boleh dimasukkan. Ini benar-benar mati tadinya nih, berhubung di tesnya tadi meletot. Ya udahlah, kita pakai dua cara dengan kabel rambut ini. Kalau misalnya kegedean juga bisa waduh gerimis lagi. Kegedean ini bisa dibagi dua, dikecilin lagi supaya tidak terlalu seret ya. Tadi saya terlalu seret, akibatnya ini nih meletot begini nih, rusak. Oke, itu cara pertama dengan memakai kabel rambut ya, disisipkan ke lubang ininya nih, disisipkan. Jangan terlalu gede, nanti meletot lagi kayak seperti saya tadi, repot. Yang kedua, yang busi pengapiannya yang tidak stabil, yaitu dari ini kita buka aja, ambil ininya nih, ambil ininya doang. Ini kan berdasarkan kodenya, ini ulir ini sama ininya sama yang diameter tengahnya itu. Berarti udah aja kita masukkan ke Champion PA7HC, ini yang bawaan aslinya ya. Ini stabil ya. Saya setelah dipakai ini, pengapiannya lumayan jarak jauh tadi, 2 jam perjalanan, akhirnya stabil. Dipakai tanjakan, dipakai jalan ngebut, putaran atas putaran bawah, tarikan atas tarikan bawah, itu stabil. Tidak seperti halnya yang saya coba pada dua busi ini. Menurut Sparkflow Conference, ini substitusinya atau persilangannya ini masuk ke sini. Jadi mungkin di sini perbedaan kode dan nomor itu menentukan ke normal atau tidaknya pengapian motor roda 3. Oke, jadi seperti inilah. Ganti ininya saja, yang busi pengapiannya tidak stabil diganti ininya aja nih, cupnya, cup yang
masuk ke copnya, cop busi. Biasa kalau mau buka ini panasin dulu ya, pakai korek api kayak korek gas bisa. Oke, seperti ini ya. Mungkin dia ada masalah dari karat di sininya sehingga hubungan arusnya jadi kurang bagus. Oke, kita pasangkan. Ini busi bener-bener awet nih, bawaan motor baru sampai sekarang nih. Kita pasangkan ya. Ini juga koil baru, koilnya baru. Ini koil lamanya nih, saya hitung-hitung ngetes aja. Ngetes ini berhubung ininya lama, sebenarnya untuk koil itu jarang rusak ya, tidak ada sama sekali, nyaris kerusakannya tidak ada. Cuman untuk unsur pemakaian dia 10 tahun kuat ya. Ini masih bagus, cuman saya untuk mencoba apakah dari sananya koilnya juga bermasalah akibat pengapian hilang, pengapian berbet. Saya menggantiin ini semua juga. Komponen kelistrikan saya periksa. Saya di komponen kelistrikan periksa dari awal spool ke kiprok, dari kiprok ke CDI, dan akhirnya ke akhir sebuah pengapian komponen kelistrikan yaitu kuilnya saya periksa. Kemudian didapatkan businya mati. Oke, seperti itu ya, dua cara aja. Tapi untuk sebuah cadangan, kalau sudah terasa seperti ini, cadangan sih perlu ya untuk pemakaian usia motor dan usia busi yang tua, harus punya cadangan. Yang satu ini ya, yang satu kode sama ini yaitu PA7HC. 7HC ini busi standar, harganya sekitar 35 ribuan. Ini apa, menurut saya jarang ini harus ke dealer atau ke toko-toko spare part khusus motor roda 3. Saya coba dari 40 fans, ini tidak stabil, pengapiannya berbet, putaran bawah. Kalau yang ini putaran bawahnya A8YC Champion juga, putaran bawahnya dia berbet, putaran atas oke, dan jarang-jarang kalau ketika nanjak juga putaran atasnya ada sesekali berbet. Ini tidak stabil. Ini bisa dipakai tapi khawatirnya ke komponen listrik yang lain ini akan terganggu. Oke, sudah ya. Ini juga sama, NGK D8EA. Putaran bawahnya bisa, putaran atasnya berebet. Kalau setiap kali setelah putaran atas gas diturunkan, seperti kehilangan pengapian, itu telat pembakaran. Mungkin dari kode ini ya, kode ininya nih, A8EA A8YC, kode ininya nih. Ini adalah pelepasan lambat, tingkat pelepasan panasnya yang angka 8 ini terlalu cepat mungkin, jadi ke pengapian tidak normal, ke pembakaran di blok silinder. Oke, seperti itu caranya. Jadi tidak usah, tapi kalau mau coba sih direndam dulu pakai air aki yang cap meong itu yang warna merah, atau direkatkan. Tapi saya coba tidak berhasil semuanya. Yang berhasil diganti kepala ini atau diganjal dengan kabel rambut. Oke, semoga bermanfaat. Saya juga mau berangkat beraktivitas, dan jangan lupa bawa selalu jas hujannya untuk motor roda 3 yang belum mempunyai atap, belum dimodifikasi atapnya, silahkan membawa jas hujan. Dan jangan lupa komponen kelistrikannya yang rentan, yang udah pada bocor itu bisa di sana ya, untuk selalu diamankan seperti saya. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin.